Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak, guru-guru saya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kajian terakhir di bulan Sya'ban. Ramadan ini biasanya rehat karena Mas Lutfi ini kelihatannya tidak keluar rumah karena mau menghatamkan Al-Quran berapa kali ini ya. Karena kalau Imam Syafi'i itu kalau Ramadan satu hari itu khatam 2 kali Mas Lutfi. Ya, kalau Imam Syafi'i itu jadi dalam 1 bulan itu kalau Ramadannya 30 hari ini berarti 60 kali. Dan juga saya ingin menyapa guru-guru saya, ada Ustadz Samsul, ada Pak Munasik, Pak Doni, Ustadz Yasir. Ini yang Dive Center ini siapa ya Mas Lutfi ya? Belum tahu juga ini. Bapak atau Ibu yang juga semuanya hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama niat menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satu bentuk mahabbah, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah secara tulus, secara ikhlas mengkaji riwayat-riwayat yang dibawakan oleh para ahli hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga niat syukur kita menambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa keberkahan bagi kita. Pokoknya saya itu selalu ingat dengan pesan kiai saya dulu itu. Pokoknya hidup itu diniatkan membahagiakan Rasulullah. Karena kalau membahagiakan Rasulullah, pasti Allah akan bahagia. Ya, kalau Allah dan Rasulullah bahagia, insya Allah hidup akan senantiasa mendapatkan ma'unah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian pada malam hari ini adalah hadis yang ke-7 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kebetulan yang saya baca ini dengan kitab yang sama, Al-Jami' fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, yang ditulis oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad Yusri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na fi ulumihi wa amatana bi asrarihi amin. Al-hadisus sabi'un an Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-7 dari kumpulan hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah diriwayatkan dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu, dan itu diucapkan sebanyak 3 kali.
agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Qulna, lalu kami para sahabat yang pada saat itu membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, liman ya Rasulullah, kalau agama itu menjadi nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin pada umumnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Turukul hadisi wa alfadhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini memiliki banyak sekali jalur periwayatan yang bersambung sampai dengan Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Jalur yang pertama diriwayatkan oleh Muslim dari Suhail bin Abi Shalih, dari Atha bin Yazid Al-Laisi, dan bersambung sampai kepada Tamim Ad-Dari. Jalur yang kedua diriwayatkan dari Suhail, berasal dari bapaknya, ya, yang bapaknya itu berasal dari Atha bin Yazid dan bersambung sampai Tamim Ad-Dari. Jalur yang ketiga itu diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, bersumber dari Hisham, Hisham bersumber dari Hasan, Hasan bersumber dari Tamim Ad-Dari. Dan ada banyak sekali jalur-jalur yang lain, yang intinya adalah hadis ini adalah hadis yang sanadnya mutasil, bersambung, dan semuanya ujungnya, puncaknya, itu ketemu di jalur Tamim Ad-Dari, dan Tamim Ad-Dari itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya bahwa hadis ad-dinun nasihah yang merupakan satu dari 5 hadis yang menjadi madarul Islam, hadis inti, ya. Hadis inti di dalam Islam itu kan satu, ada al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang kedua, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, tentang niat. Yang ketiga, la dharara wa la dhirara, tentang pentingnya kita untuk mencegah, ya, potensi-potensi negatif yang menimpa pada diri kita. Yang keempat adalah ad-dinun nasihatu, hadis yang kita bahas malam hari ini. Dan yang kelima, manahaitukum anhu fajtanibuhu, tentang pentingnya kita untuk mencegah diri dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita tidak perlu ragu lagi terkait masalah status hadis ini, karena dari jalur-jalur yang ada, semuanya ketemunya di Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari. Saya ingin sedikit membacakan siapa sebenarnya Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari itu. Nama lengkapnya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Saud bin Juzaimah Al-Lakhmil Falistini, ya. Itu namanya, nama lengkapnya Tamim Ad-Dari. Seorang berkebangsaan Palestina, ya. Dan kata Ad-Dari ada 2 riwayat. Kenapa Tamim ini mendapatkan semacam lakop atau kunyah Ad-Dari? Misalnya Mas Lutfi ini Lutfi Ad-Demai misalnya. Demak ya Mas.
misalnya. Atau kalau dari Semarang, ya misalnya Mas Lutfi As-Samaronji. Kalau saya karena dari Jepara, ya Aziz Al-Ja'fari. Nah, rada mepet, rada apa gadok-gadok sidik ya. Kenapa Tamim ini kemudian diberikan kunyah Ad-Dari? Ada dua riwayat. Yang pertama, Dari itu adalah nama dari kakeknya. Nisbatun ila jaddin lahu ismuhu Ad-Dar bin Hani. Jadi disebut dengan Tamim Ad-Dari itu karena nama itu diambil dari nama kakeknya yang bernama Ad-Dar bin Hani. Sehingga nama Tamim itu kemudian di belakangnya dikasih nama Tamim Ad-Dari. Tapi ada riwayat lain, yaitu riwayat yang kedua, menyatakan kenapa Tamim ini memiliki kunyah Ad-Dari. Itu diambil dari kata Ad-Dairi. Ad-Dairi itu satu tempat yang biasa dipakai oleh Rasulullah untuk khalwat, untuk beribadah. Nah, Tamim yang meriwayatkan hadis ini, itu adalah figur yang kualitas ibadahnya luar biasa. Di antara para sahabat-sahabat Rasulullah, Tamim Ad-Dari ini termasuk ya sahabat yang memiliki kualitas ibadah yang sangat menakjubkan. Bahkan ada satu riwayat menyebutkan Tamim Ad-Dari itu pernah dalam sekali sholat itu khatam Quran. Mas Lutfi ngitung sendiri, berarti sholatnya berapa jam? Kalau satu misalnya 2 rakaat tarawih di Masjidil Haram itu 1 juz, ya itu saja lamanya sudah luar biasa. Ini Tamim Ad-Dari itu pernah, ya, tapi tidak ada sumber yang menyatakan berapa kali. Pernah sekali sholat itu 1 khatam Quran itu selesai. Jadi 30 juz itu selesai. Pembagiannya bagaimana? Saya untuk membayangkan saja sulit, ya. Apalagi mempraktekkan ya Ustadz Syamsul ya. Kalau misalnya sholat duhur itu 4 rakaat, rakaat ketiga keempat itu Fatihah, maka surat-suratan itu ada di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Kalau itu 30 juz, berarti 15 juz di rakaat pertama dan 15 juz di rakaat yang kedua. Tapi kalau Mas Lutfi mau coba bikin program itu di Maskam, boleh dicoba ya. Persoalan jamaahnya akan bertahan berapa atau tinggal 1-2 orang itu urusan belakang. Tapi niat baiknya sudah ada. Nah, itu Tamim Ad-Dari. Ya. Makanya nama Ad-Dari yang ada di belakang itu, ya, riwayat yang pertama diatribusikan kepada nama kakeknya, yang kedua dinisbahkan kepada satu tempat yang biasa dipakai oleh Rasulullah untuk apa? Dipakai oleh Rasulullah untuk menunjukkan betapa Imam Ad-Dari itu adalah sosok yang luar biasa di dalam urusan ibadah, ya, karena beliau itu termasuk sangat terkenal ahli tahajud, ya, itu beliau sangat terkenal itu. Saya kira itu ya terkait masalah rawi dari hadis, dan mari kita lanjutkan pada pembahasan matan. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sisi makna secara lughawi, secara etimologis, ad-din yang dimaksud ad-din itu adalah agama. Sementara an-nasihah kalau secara bahasa artinya nasihat. Tetapi mayoritas ahli tafsir, ya, maksud saya mayoritas ahli hadis memaknai bahwa yang dimaksud dengan an-nasihah di sini adalah ikhlas. Ya.
Maka dengan pemaknaan ini dapat dijelaskan bahwa qiwamuddin ay imaduddin, tiang agama itu adalah keikhlasan. Ad-dinun nasihah, agama itu fondasinya adalah ikhlas. Ya. Wa yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ad-dinal hanif qad amarna bi ikhlasin nasihah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa fondasi agama, ya, yang membuat agama itu menjadi kokoh, yang membuat masyarakat beragama itu menjadi berkualitas. Berkualitas tidak hanya memiliki kebudayaan, tetapi memiliki peradaban. Ya, ya. Karena kalau kita ini kan sebenarnya sebagai masyarakat yang berbudaya, memiliki budaya sangat banyak, tetapi untuk sampai apakah budaya itu sampai pada level peradaban atau tidak, nah itu menjadi PR besar buat kita. Maka di sini disebutkan bahwa imaduddin, tiang dari agama. Sebentar. Jadi jama'uddin, imaduddin, qiwamuddin, ya, tiangnya agama itu adalah nasihat, ikhlas, keikhlasan. Wa qulna liman ya Rasulullah. Ya. Lalu kemudian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pokok dari agama itu adalah ikhlas, dan itu diucapkan sebanyak 3 kali, lalu kemudian para sahabat yang hadir pada saat itu bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, untuk Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mau menjelaskan bahwa Allah, apakah itu berarti Allah itu butuh nasihat? Tidak. Di situ menggunakan kata lillahi. Liman, lillahi, untuk Allah. Bukan Allah yang membutuhkan nasihat. Tetapi kita harus menempatkan diri pada posisi bahwa nasihat yang dimaknai dengan keikhlasan itu, bahwa kualitas penghambaan kita di hadapan Allah itu ditentukan oleh ikhlas. Definisi ikhlas itu secara sederhana adalah menjadikan Allah itu sebagai sentral, menjadikan Allah itu sebagai orientasi di dalam seluruh proses hidup dan kehidupan kita. Apapun atribut sosial yang kita miliki, apapun ya kondisi dan keadaan yang kita alami hari ini, tetapi menjadikan Allah sebagai orientasi di dalam seluruh perjalanan hidup kita, dari, oleh, dan untuk Allah, adalah definisi sederhana atau definisi yang lugas untuk terminologi ikhlas itu. Jadi, ikhlas yang secara etimologi itu bermakna murni, maknanya adalah bagaimana hidup kita abdikan diri untuk Allah. Kita punya kewajiban mengajar. Bagaimana mengajar itu tidak hanya menjadi rutinitas, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita jadikan itu sebagai bagian dari ya investasi akhirat kita, ya, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kita memiliki keluarga. Bagaimana keluarga itu kita arahkan, wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga yang on the track pada jalannya Allah. Sebagai suami, tanggung jawab kepada istri. Istri punya tanggung jawab kepada suami. Itu juga bagian dari makna ikhlas.
Maka ikhlas itu tidak bisa dimaknai semacam ideologi penindasan. Kondisi orang lagi bersedih, kon ikhlas. Akhirnya tidak boleh nangis. Maknanya tidak demikian menurut saya. Misalnya ada yang kasripahan, ada yang sanak kerabatnya meninggal, lalu wes Kang, tidak usah nangis, diikhlaskan. Tidak. Ikhlas dengan sifat manusiawi, tobi'i, ini dua hal yang sebenarnya harus dipisahkan. Ketika ada seorang bisnismen rugi, lalu kemudian dia menyesali apa ya kesalahan strategi yang dia lakukan. Lalu kemudian dia bersedih. Kita tidak bisa mengatakan bahwa orang sedih bermakna tidak ikhlas. Tidak, itu sisi manusiawi. Orang lapar itu butuh makan. Ya. Maka kalau dia sakit kepala atau dia pusing karena lapar, tidak bisa orang lapar kemudian kita bilang sudah ikhlaskan. Kalau saatnya ada makan pasti akan ada makan, tidak bisa. Ya. Jadi ikhlas itu tidak pernah menciderai sifat-sifat dasar kemanusiaan. Termasuk itu yang pertama ya. Jadi keikhlasan itu tidak menciderai atau tidak melanggar border-border yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat dasar dan manusiawi. Orang sakit nangis, tidak punya duit pusing, ya toh? Bisnis rugi, ya, bisnis rugi senewen, ya. Lalu kemudian, jadi hal-hal yang manusiawi ini tetapi bedanya ikhlas itu ada di mana? Ikhlas itu adalah ketika kita menyadari bahwa proses hidup dan kehidupan, realitas kehidupan itu akan tercipta ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses atau realitas kehidupan ini ada yang menggerakkan, yaitu Allah. Ya, kalau kita tidak punya duit, kita harus kerja. Tugas kita adalah bekerja, tugas kita adalah berusaha. Kenapa? Allah dalam konsep rizki, salah satunya menggunakan kata ganti kami. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Allah yang mengatur rizki kita, tugas manusia adalah ikhtiar. Ketika ikhtiar kita mentok dan realitas yang terjadi itu tidak seperti yang kita inginkan, pada saat itu kita bisa mengatakan manusia berencana dan Allah yang berkehendak. Allah yang menentukan, Allah zat yang memutuskan. Maka pada saat itu ikhlas berbicara. Ketika keinginan tidak seperti yang kita rancang atau realitas yang terjadi tidak seperti yang kita rancang, sedih, wajar. Tetapi ma ba'da sedih, apa yang terjadi setelah sedih, kita kembalikan. Oh iya, pasti Allah itu punya rencana terbaik. Al-insanu bitafkir, wallahu bitadbir. Kita hanya bisa merencanakan, ternyata Allah yang menentukan segalanya. Dan seluruh keputusan Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada perkara yang batil. Tidak ada perkara yang nirmanfaat ketika itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika Rasulullah menyatakan agama itu dasarnya adalah keikhlasan. Ketika para sahabat bertanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, keikhlasan kita menjalankan agama, keikhlasan kita ya dalam mengabdi kepada Allah, apa yang bisa kita lakukan? Bi an nu'mina, mengimani Allah. Wa na'tarifa biwahdaniyatillahi, mengakui keesaan Allah. Wa nunazzihahu 'anil naqais, dan juga mensucikan Allah sebagai zat yang maha sempurna. Zat yang tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada celah sedikit pun. Zat yang maha suci, zat yang maha segalanya. Zat yang menentukan realitas kehidupan kita. Saya masih jadi ingat dulu guys, saya itu kalau menjelaskan ad-dinun nasihah, ya, bahwa agama itu adalah ikhlas. Ketika ikhlas itu lillah, maknanya adalah yakini bahwa
hidup kita itu sudah ada yang menggerakkan, yaitu sunnatullah. Maka nasihat lillah bagi Allah ini maknanya adalah keikhlasan kita untuk menghadirkan Allah sebagai penentu seluruh realitas kehidupan. Kita mengimani Allah, kita menjalankan sholat, kita menunaikan haji, kita membayar zakat, kita menjalankan puasa di bulan Ramadan, menjalankan perintah secara istiqomah, lalu kemudian berupaya menambah investasi akhirat dengan ibadah sunnah, tidak hanya meninggalkan larangan tetapi menjauhkan diri kita dari larangan Allah. Ini adalah makna ad-dinun nasihatu wan nasihatu lillah. Agama adalah keikhlasan untuk siapa? Untuk membentuk kepribadian yang mampu menghadirkan ketulusan di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, wali kitabihi. Jadi meskipun di sini bentuknya itu bentuk single, bentuknya itu bentuk mufrad, tapi yang dimaksud di sini adalah atas kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi menggunakan mufrad di sini juga dimaknai bahwa al-mutabadir fi dzihni lil kitabi ay al-Qur'an. Bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'an. Mengapa? Karena Al-Qur'an secara substansi menghimpun seluruh komponen-komponen syariat yang pernah diturunkan oleh Allah melalui skema wahyu risalah samawiyah. Taurat, Zabur, Injil, keseluruhannya yang intinya adalah sama-sama tauhidullah, mentauhidkan Allah, itu adalah dengan cara bagaimana keikhlasan kita menempatkan Al-Quran tidak hanya sebagai kebanggaan, tetapi menempatkan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Seperti nukilan saya di depan tadi ya, menukil dari Prof. Komarudin, seingat saya dulu pernah ikut presentasinya itu. Saya masih ingat sekali ya, istilah yang beliau pakai itu bagus. Ya. Jadi manusia yang berbudaya itu harus menghantarkan dirinya pada level beradab. Kita tidak hanya memiliki kebudayaan, tetapi kita harus memiliki peradaban. Sama. Membentuk satu peradaban, ya, misalnya tentang civil society, tentang ummah. Bagaimana kemudian Al-Quran itu harus menjadi inspirasi di dalam pengembangan sains dan teknologi. Seperti waktu diskusi kita yang cukup panjang waktu Isra Mi'raj. Ya. Bagaimana kemudian kita mengukuhkan tentang unity of sciences. Bahwa ilmu Allah itu klasternya banyak. Dan ini semua adalah ilmu agama. Okay? Saya tidak ingin mengulang itu karena beberapa pekan sebelumnya kita pernah mendiskusikan itu. Tetapi ini harus menjadi satu penegasan bahwa wali kita bihi, maka mengikhlaskan diri kita untuk menempatkan Al-Quran itu sebagai pedoman sentral. Termasuk adalah unity of senses. Bagaimana kemudian kesatuan ilmu ini harus betul-betul menghantarkan umat Islam itu sebagai umat yang beradab. Jangan sampai kita termasuk yang masuk pada kategori ada makalah, ya, kalau tidak salah disampaikan Muhammad Abduh, ya, ketika kami di Eropa tidak menemukan Muslim tetapi kami menemukan Islam, tapi ketika kami di Timur Tengah kami menemukan begitu banyak Muslim tetapi kami jarang menemukan Islam. Itu artinya apa? Artinya bahwa menempatkan Al-Quran tidak hanya sebagai kebanggaan, tetapi ad-dinun nasihatu li kitabihi, maknanya adalah murnikan niat kita untuk tidak hanya mengimani Al-Quran itu sebagai kitab suci, tidak hanya mengimani Al-Quran itu sebagai kitab yang diturunkan oleh Rasul,
dan menyempurnakan seluruh komponen-komponen syariat yang pernah diturunkan sebelumnya. Tetapi lebih dari itu, dalam aksi nyata, ikhlasun niyyah, mengikhlaskan kita adalah mengikhlaskan diri kita di dalam menempatkan Quran sebagai pedoman adalah bagaimana Al-Quran itu sebagai sumber peradaban, yang mengisi ruh peradaban sebagai fondasi sains, pengembangan teknologi yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Makanya di sini disebutkan wali kitabihi la mujarrati bil imani bil Quran wa tafahum ma'anihi wal amal bihi wa tilawatihi bitadabburi ana al-laili wa atrafin nahar. Jadi baca Qur'annya ya istiqomah, ngaji tafsirnya juga iya, ya toh? Lalu kemudian mengamalkan isinya iya. Nah, termasuk di sini wal amali bihi ini adalah bagaimana menjadikan Al-Qur'an itu menjadi kitab yang terus memotivasi umat Islam agar ya menjadi umat yang berdaya, menjadi umat yang betul-betul tidak hanya menjadikan Al-Quran sebagai kebanggaan semata, tetapi kebanggaan itu dibarengi dengan prestasi-prestasi ya yang membawa kemanfaatan secara umum. Maka ad-dinun nasihah, agama itu adalah keikhlasan. Li kitabihi, maknanya adalah memurnikan orientasi kita di dalam menempatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang beradab. Wali rasulihi, dan berikutnya adalah wali rasulihi. Ad-dinun nasihah, agama itu adalah keikhlasan. Buat siapa? Buat rasulnya. Jadi sebenarnya hadis ini khitabnya, arahnya adalah untuk kita. Bahwa keikhlasan sebagai fondasi di dalam beragama harus dimanifestasikan dalam bentuk bagaimana kemudian Rasul itu, ya, Rasul yang dimaksud di sini adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur ideal, sebagai Al-Quran berjalan, yang semangatnya, yang gagasan-gagasan briliannya itu harus bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan. Nah, di sini disebutkan bitasdiqihi wa itsba'i sunnatihi wa imtisali amrihi wa tajannubi ma nuhiya anhu ma'a mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul adalah nasihat untuk kita. Bagaimana kita menempatkan Rasul itu sebagai pembawa risalah langit, sebagai pembawa wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mengemban mandat atau amanah dari Allah. Maka semangat Rasul, bagaimana Rasul itu kemudian hidupnya menyedekahkan diri untuk umat. Bagaimana peradaban-peradaban yang dibangun oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah itu sosok yang luar biasa. Tidak hanya ahli agama, tapi juga ahli strategi perang. Tidak hanya ahli strategi perang, tetapi juga pakar ekonomi. Ya. Nah, apa sekarang harus begitu? Ya enggak juga. Tetapi potensi-potensi itu harus betul-betul dihimpun sehingga menjadi kekuatan yang nyata. Berikutnya adalah wali a'immatil muslimina. Jadi agama itu adalah keikhlasan. Keikhlasan manuver kita untuk bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada pemimpin-pemimpin ya yang ada di dalam kehidupan kita. Saya coba buka di sini nih, ada penjelasan bagus ini ya. Jadi kata a'immah itu adalah jamak dari kata imam. Di situ disebutkan oleh Syekh Yusri bahwa imam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah imamatu wahyin. Imam dalam urusan wahyu. Siapa? Ya Rasulullah. Yang kedua adalah imamat warathatin.
imam yang menjadi pewaris, ya, menjadi pewaris Rasulullah, yaitu ulama, ya, al-ulama warathatul anbiya. Jadi imam tertinggi itu adalah imam wahyu, yaitu Rasulullah. Yang kedua adalah imamatul warathah, yaitu ulama. Yang ketiga adalah imamatul ibadah, imam dalam urusan ibadah, ya, contohnya imam sholat. Itu masuk pada level yang ketiga. Dan yang keempat adalah imamatul maslahah, misalnya adalah ar-rais awil khilafah, atau pemimpin suatu umat. Ya, presiden, lalu kemudian menteri, ini sampai dengan ketua RT. Ya, itu termasuk imamatul maslahah. Jadi ada imamatul wahyi, ada imamatul warathah, ada imamatul ibadah, dan ada imamatul maslahah. Nah, apa maksud dari keikhlasan dalam beragama yang ditujukan kepada para imam-imam ini? Yang dimaksudkan itu apa? Yang dimaksudkan itu adalah bagaimana kemudian, ya, di sini disebutkan bita'atihim fi ghairi maksiatin, tetap taat, ya, kan jelas, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Siapa itu ulil amri? Namanya uli, ulu, dan amr. Ulu itu kompetensi, amr itu suatu urusan. Jadi segala sesuatu itu ya dikembalikan kepada ahlinya. Kalau bicara masakan, ya kembalikan kepada chef. Dalam urusan pemerintahannya, kembalikan kepada pakarnya. Ya, dalam urusan kesehatan, ya kembalikan kepada medis. Dalam urusan struktur bangunan, ya kembalikan kepada teknik sipil, ya. Jadi urusan tafsir tentang ayat, ya kembalikan kepada mufassir, itu ulul amri. Jadi ulul amri itu sebenarnya tidak hanya pemerintah, tetapi ulul amri itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Nah, maka yang dimaksud dengan wali a'immatil muslimin ini adalah bagaimana kemudian agama itu bicara tentang membangun sinergi antara individu per individu atau dalam society, dalam satu masyarakat dengan ulul amri. Termasuk juga adalah kepada pemimpin. Apa yang dimaksudkan dengan keikhlasan di sini? Nasihat bagi para pemimpin adalah bagaimana kemudian terbangun satu pola sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Jadi harus terbangun satu pola, urusan amar ma'ruf, urusan nahi mungkar, ya kan? Bahkan kalau dalam beberapa kajian itu ada yang menyebutkan, ya, nahi mungkar itu didahulukan daripada amar ma'ruf. Karena kalau sudah nahi mungkar itu amar ma'rufnya lebih gampang, katanya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan harus imbang. Ada yang mengatakan amar ma'ruf itu harus didahulukan daripada nahi mungkar. Jadi intinya ad-dinun nasihah, agama itu menjadi nasihat dalam urusan bagaimana kita membangun pola relasi hubungan yang baik antara pemimpin dengan masyarakatnya. Dan yang terakhir, wa'ammatihim. Ya, wa'ammatihim. Yang dimaksudkan wa'ammatihim ini adalah masyarakat pada umumnya. Ya. Kalau di sini disebutkan apakah masyarakat yang dimaksud di situ itu masyarakat muslim saja? Tidak. Ya, karena dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada hal-hal etik yang bersifat sosial, ya, ada etika-etika sosial. Misalnya dalam urusan kita tinggal di perumahan, misalnya kita bertetangga dengan non-muslim, maka ada hal-hal yang mempertemukan antara kita dengan mereka. Misalnya kalau kesepakatan itu ada iuran warga, ya bareng-bareng iuran. Kemudian urusan kerja bakti, ya sama-sama
kerja bakti. Tapi dalam urusan keagamaan, dalam urusan ideologi, ya laki-laki ya lakum dinukum waliyadin. Jadi di sini secara umum saya ingin menyampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah secara ringkas bahwa ad-dinun nasihah, fondasi satu agama itu adalah loyalitas, keikhlasan. Keikhlasan di dalam menjalankan baik relasi vertikal hubungan kita dengan Allah maupun relasi horizontal kita dengan sesama manusia. Hadis ini memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa keikhlasan sebagai fondasi dalam beragama itu diaktualisasikan yang pertama. Bagaimana kita mampu membangun semacam relasi yang harmoni dengan Allah. Dengan meyakini bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hubungan Tuhan dan makhluk, Khalik dan makhluk. Maka mengikhlaskan diri kita di hadapan Allah adalah tidak hanya mensucikan zatnya secara teoritis, tidak hanya menjalankan perintahnya, tidak hanya meninggalkan larangannya, tetapi lebih pada bagaimana kita menanamkan tauhid sosial di dalam kehidupan kita, bahwa seluruh pergerakan di semesta ini, sekecil apapun, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mensucikan zatnya, memuji kebesarannya, mengistiqomahkan ibadah kita kepadanya adalah bagian dari etika vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ad-dinun nasihatu li kitabihi, memberikan satu makna bahwa bagaimana kita mampu mengoptimalkan Alkitab atau Al-Quran di sini sebagai pedoman di dalam hidup kita, sebagai sumber peradaban, sebagai sumber atau inspirasi pengembangan sains, pengembangan teknologi. Al-Quran selain harus dibaca, selain harus difahami maknanya, selain harus diamalkan isinya, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber kemajuan. Jadi bukan malah seperti yang, saya tidak tahu ini ya, saya itu kok pernah dapat video yang viral itu ya, ada 300 ayat yang mau dibuang dan udahlah. Anggap saja itu gimmick-gimmick saja ya. Energi kita tidak usah direpotkan urusan begitu ya. Persoalan kalau pihak berwajib mau memfollow up ya monggo, tetapi orang yang paham Al-Quran ya terfikir untuk ngomong seperti itu saja tidak mungkin. Ya, katanya ada 300 ayat yang menginspirasi terorisme atau bagaimana. Saya anggap itu gagal paham saja. Ya, Al-Quran itu kesempurnaan. Kalau ada yang tidak positif, ya, itu artinya ada kegagalan di dalam memahami Al-Quran. Ya, karena track recordnya para ulama-ulama ahli tafsir dulu hebat-hebat itu karena Al-Quran. Jadi orang yang tepat memahami Al-Quran, isinya itu adalah produktivitas, sikap-sikap positif, produktif berkarya, produktif dalam mengabdi kepada masyarakat. Nah, itu adalah makna di kitab. Wali rasulihi, bagaimana kita membangun keikhlasan kaitannya dengan Rasulullah itu adalah bagaimana kita menjadikan Rasul itu sebagai inspirasi di dalam kehidupan. Tidak hanya sebagai inspirasi saja, tetapi bagaimana kemudian hidup kita disemangati untuk menghidupkan nilai-nilai ya dan uswatun hasanah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sirahnya penting. Rasulullah itu sebagai suami yang baik. Rasulullah itu menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin yang baik. Uswatun hasanah bagi manusia. Dan yang berikutnya adalah wali a'immatil muslimin, membangun hubungan yang sinergis dengan pemimpin. Bagaimana kemudian pemimpin itu juga harus ngajangi, ya, harus legowo menerima masukan, harus legowo di dalam menerima kritik, harus legowo di dalam
di dalam merespon setiap dinamika yang ada. Sehingga kalau hubungan antara a'immah, seorang imam, seorang pemimpin dengan masyarakat itu terbangun, wal takum minkum ummatu yata'una ilal khairis al-ayah, maka kita akan mendapati masyarakat dalam satu negara, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu juga dengan wa'amatihim, dengan masyarakat pada umumnya. Kita harus mampu membangun keseimbangan antara antara kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Intinya, sebelum saya akhiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ad-dinun nasihah memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa menjadikan hidup yang berorientasi kepada investasi akhirat seraya menghadirkan tauhid sosial di dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan menghadirkan satu perspektif bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya menghamba. Bagaimana hidup kita bisa memberikan kemanfaatan. Bagaimana kehadiran hidup kita itu didambakan oleh masyarakat. Bukan karena gila hormat, tapi kita menjadi the most wanted. Khairun nas anfa'uhum. Menjadi sosok yang bisa memberikan kemanfaatan. Bagaimana kehadiran kita betul-betul bisa memberikan satu dampak positif di dalam masyarakat, sehingga inilah makna ikhlas dalam konteks hari ini. Bahwa ikhlas itu adalah satu upaya bagaimana manuver di dalam kehidupan kita berorientasi kepada produktivitas dan berorientasi pada aktualisasi spiritualitas di dalam kehidupan sosial. Ini yang bisa saya sampaikan, nyadong duko dari guru-guru saya. Monggo misalnya nanti ada yang mau ditambahkan, nggih. Matur nuwun, semoga sedikit yang saya sampaikan pada malam hari ini membawa kemanfaatan dan semoga ini menjadi pengingat, jadi remind ya bagi kita semua bahwa keikhlasan kita itu tidak hanya nerimo ing pandum, tetapi ikhlas itu adalah justru bermakna produktivitas untuk membumikan ayat-ayat Allah di dalam kehidupan ini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Mas Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.